Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Abdullah dari kelas 06 PPKP 001 dari Prodi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar yang diampu oleh Bapak Herdi Wismanjaya, SPD MA. Ya, hari ini saya akan membahas bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang A itu sistem pembagian kekuasaan NKRI. A. Sistem pembagian kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Macam-macam kekuasaan negara. Di sini ada 3, yaitu yang pertama itu kekuasaan legislatif, yaitu membuat Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu kekuasaan eksekutif, yaitu dia yang melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu kekuasaan yudikatif, itu yang mengawasi berjalannya Undang-Undang 1945. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama itu, nomor 1 itu macam-macam kekuasaan negara. Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing lagi bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini sering sekali diperbincangkan baik dalam obrolan di masyarakat, televisi, media cetak maupun elektronik. Kekuasaan itu secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar. Kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas dari sekolah. Contoh lain dari kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Ya, sekarang pembahasan selanjutnya yang kedua itu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam sebuah praktik pembahasan selanjutnya itu yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Di sini saya akan menjelaskan menurut para ahli tentang kekuasaan negara. Yang pertama itu menurut John Locke, sebagaimana dikutip oleh Rianto tahun 2006 halaman 273, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama itu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua itu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga ini kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Di sini juga ada pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klarifikasi kekuasaan negara yang umumnya terjadi atas 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua itu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang keempat itu kekuasaan yudikatif, yaitu disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesimpulan dari yang saya bahas tadi bahwasanya kekuasaan terbagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan juga kekuasaan terbagi atas kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal. Cukup sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.